Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kebaikan, segala nikmat, segala kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Kebaikan yang enggak mungkin bisa kita hitung. Kebaikan yang akan memberikan kita kebahagiaan dunia dan akhirat kalau kita benar-benar memanfaatkannya. Tapi itulah manusia itu suka lalai, manusia suka khilaf, manusia itu banyak zalimnya, sehingga seringkali potensi kebaikan dan nikmat yang Allah berikan kepadanya itu nggak dimanfaatkan dengan benar, nggak dimanfaatkan dengan baik, sehingga menjadi bumerang, menjadi hal yang menikam dia di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, marilah kita sadari hal ini dan kita perbaiki diri kita. Dan hadirin Allah muliakan, pentingnya kita memberikan sebuah pertanyaan pada diri kita, apakah ilmu kita adalah ilmu yang bermanfaat atau ilmu yang sebatas wawasan dan maklumat. Dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat bukan tampil sempurna dalam kehidupan. Nggak ada yang sempurna dalam kehidupan. Nabi kita alaihi salatu wasallam sudah menyampaikan kullu bani adam khata', dan setiap anak Adam banyak sekali melakukan kesalahan. Wa khairul khata'ina tawwabun, dan yang terbaik dari mereka adalah orang yang paling banyak bertaubat. Gak ada kesempurnaan dalam hidup, gak ada steril dari kesalahan dalam kehidupan. Namun ketika seseorang mendapatkan ilmu yang bermanfaat, maka ia akan meminimalisir kesalahan dan kekhilafannya, dan ia akan segera tutup kekurangannya dengan taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan terus memperbaiki diri, dan dia akan mendapatkan kebahagiaan, dia akan mendapatkan ketenangan hidup, dia akan mendapatkan apa yang dicari oleh seluruh manusia dalam kehidupan mereka masing-masing. Tapi hanya sedikit yang mendapatkannya, yaitu sekali lagi ketenangan jiwa, kebahagiaan hati di dunia maupun di akhirat. Hayatan thayyibah, kata Allah Subhanahu wa taala, kehidupan yang bahagia. Dan itu hanya bisa dicapai dengan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang melahirkan amal dan iman, ilmu yang merealisasikan apa yang Allah firmankan dalam surat An-Nahl ayat 97, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh baik laki-laki maupun wanita dalam kondisi beriman,
maka Allah akan anugerahkan kehidupan yang bahagia. Kata para ulama, ilmu yang masuk ke dalam hati bukan hanya berakhir di otak dan kepala. Itu yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Ilmu yang membuat kita memuliakan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya sebatas mengerti dan tahu. Dan itu nggak mudah, dan itu butuh taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah, hadirin, pernah menyampaikan, kata beliau, ikhwani, wahai saudara-saudaraku, isma'u nasihata man qad jarraba wa khabar. Dengarkanlah nasihat dari orang yang punya pengalaman hidup dan sudah mengalami asam garam kehidupan, sudah melihat kehidupan dengan mata kepalanya sendiri, sudah mengalami dan menyaksikan langsung bagaimana kehidupan real itu berjalan dan berputar. Nah, kata Al-Imam Ibnul Jauzi, tolong dengarin mereka, karena mereka bicara bukan dengan teori lagi, bukan dengan menurut gue lagi, enggak gitu. Tapi mereka punya dalil dan mereka lihat langsung bagaimana dalil itu nyata di kehidupan dan di perjalanan. Lalu kata Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala, innahu biqadri ijlalikum Allah yujillukum wa biqadri ta'zimi qadrihi wa ihtiramihi yu'azzimu aqdarakum wa hurmatakum. Nah, orang-orang yang punya pengalaman hidup, dari orang-orang yang punya ilmu, mereka mengerti Al-Quran, mereka mengerti sunnah Rasulullah SAW, dan mereka punya pengalaman hidup. Mereka bukan hanya berada di bukan hanya tahu, tapi mereka udah ngejalanin, udah menjalani. Kesimpulan mereka, kata Ibnu Jauzi, bahwa Allah akan memuliakan kalian itu sesuai dengan bagaimana kalian memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah akan mengangkat derajat kalian sesuai dengan bagaimana kalian memuliakan dan meninggikan Allah Tabaraka wa Ta'ala, bahkan lebih dan lebih lagi. Jadi kalau mau dimuliakan oleh Allah, muliakanlah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau mau kedudukan kita diangkat oleh Allah, maka agungkanlah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat pertama, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadillahi wa rasulih. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian menomorsatukan siapapun di atas Allah dan Rasulnya. Hadirin Allah muliakan. Nah, pertanyaannya, dalam kehidupan kita sudah
sudah ada di titik itu atau belum. Dan ilmu yang kita pelajari setiap hari, Riyadhus Shalihin misalnya, apakah sudah mengarah ke sana atau belum? Karena pihak yang kita muliakan itu pihak yang kita prioritaskan, hadirin. Kalau kita memuliakan, maka kita akan prioritaskan. Kalau kita memuliakan dan meninggikan, kita akan menomorsatukan. Nah, bagaimana hal itu terjadi dalam kehidupan kita? Dan kalau kita berhasil menjalani kehidupan di titik itu, maka Allah akan muliakan, Allah akan tinggikan kita, Allah akan angkat derajat kita, Allah akan berikan pertolongan. Dan ilmu kita adalah ilmu nafi. Tapi kalau ilmu kita hanya sampai pada dek ngerti, ya gue tahu, tapi udah habis kajian ya balik lagi. Dan dalam kehidupannya nggak ada efek bahwa dia tuh ngaji tiap hari. Kajian tuh hanya rutinitas aja gitu loh, nggak ada ruh, nggak ada spirit, nggak merubah. Setiap selesai kajian ya balik lagi gitu-gitu lagi. Ngomongnya ngasal lagi, ngomongnya nyablak lagi, ngomongnya nggak mikir lagi. Nggak ada rasa didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak ada keyakinan dilihat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka kita nggak akan mendapatkan pemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak akan. Kata Ibnu Jauzi, ini nasihat dari orang-orang yang sudah makan asam garam kehidupan. Pola hidup tuh begitu. Pola hidup tuh begitu. Hanya mengandalkan hafalan, hanya mengandalkan pemahaman, hanya mengandalkan wawasan, tapi dalam hidupnya tidak memuliakan Allah, tidak mengagungkan Allah, tidak menomorsatukan Allah SWT. Maka Anda nggak akan dimuliakan. Lihat bagaimana Bilal dimuliakan oleh Allah, hadirin. Secara knowledge, secara wawasan, bagaimana Bilal? Secara harta, di mana posisi hartanya Bilal radhiyallahu anhu? Secara status sosial, di mana strata beliau radhiyallahu anhu? Tapi sampai detik ini, bagaimana nama beliau harum di tengah-tengah umat. Dan salah satu kisah yang senantiasa dibawakan oleh para orang tua ke anak-anaknya, dibawakan oleh kakek dan nenek ke cucu-cucunya, dibawakan oleh para guru ke anak muridnya, adalah kisah Bilal. Dan mereka lebih memilih kisah Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu dibanding kisah ribuan orang yang jauh lebih kaya daripada beliau di sepanjang sejarah. Kita lebih memilih menceritakan Bilal, menjelaskan keutamaan Bilal dibanding jutaan tokoh yang lebih kaya, lebih konglomerat, lebih berkuasa dibanding Bilal. Dan itu nggak ada deal dengan Bilal dan keluarga, gitu. Kita nggak dapet apa-apa gitu. Kita nggak pernah ketemu tim marketingnya Bilal, dan memang nggak ada. Lu cerita tentang Bilal radhiyallahu anhu, kita akan bayar sekian, nggak ada. Dan bagaimana Allah muliakan. Terus apa yang dilakukan oleh Bilal radhiyallahu anhu? Kok bisa sih dimuliakan seperti itu? Karena beliau lulusan Fakultas Agama lalu IPK-nya summa cum laude? Bukan. Karena beliau terkenal dengan
prestasi dan piala dan piagam-piagamnya? Bukan juga. Karena beliau anak orang kaya? Enggak. Beliau budak. Dan justru dari perjalanan Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala, yang paling sering diingat oleh umat itu pas ngapain? Pas sedang apa? Naik ke podium, terus angkat piala? Justru pada saat ketika kondisi yang tidak kondusif secara duniawi. Kondisi di mana beliau rendah secara duniawi. Kondisi di mana banyak orang hari ini nggak ingin diketahui oleh orang lain. Tapi justru kondisi-kondisi itulah yang membuat Bilal bin Rabah itu terangkat oleh Allah. Kenapa? Karena di kondisi, di kejadian-kejadian itu sangat jelas Bilal mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bilal memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kondisi itu gak keren, tapi secara duniawi kan, gak berkelas secara duniawi. Gak menunjukkan piala, tapi kan secara duniawi. Tapi secara iman, secara akidah, secara ukhrawi, penuh dengan unsur memuliakan. Dan lihat di sisi yang lain, ada ribuan bahkan jutaan orang sangat mudah dilupakan dan gak ada yang ingat. Padahal beberapa waktu yang lalu mereka naik podium. Kenapa? Karena bukan untuk memuliakan Allah, tapi untuk mengangkat dirinya sendiri. Maka Allah gak memuliakan dia. Karena yang mengangkat orang itu Allah. Wa rafa'na laka dzikrak. Itu kan ayat yang kita baca. Dan kami angkat namamu wahai Muhammad. Kami angkat nama baikmu. Kami angkat marwahmu. Karena Nabi kita alaihissalam adalah manusia yang paling memuliakan Allah SWT. Maka ini yang perlu kita renungkan bersama-sama jemaah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga kesehatan dan kebahagiaan senantiasa selalu mengelilingi Ustadz dan keluarga serta para ulama dan kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Wa iyyakum. Afan, ada yang ingin saya tanyakan. Bagaimana tips istiqomah dan berumah tangga apabila suami hanya memberikan jatah bulanan yang hanya 2 jutaan per bulan? Dan kalau saya meminta lagi untuk belanja, beliau suka tidak berkenan dan marah. Sedangkan selalu ingin ada makanan di rumah.
Bahkan kadang-kadang saya dan anak suka menahan lapar karena tidak ada makanan. Padahal penghasilannya berada atau berlebih. Beliau lebih mengutamakan membeli logam mulia untuk menabung membuat rumah dengan cara halal, tidak pakai hutang riba. Karena memang kondisi kami belum ada rumah, masih ngontrak. Jadi saya lebih sering berusaha sabar untuk hal itu. Apakah itu wajar, Ustaz? Apakah saya sebagai istri tidak boleh meminta lebih untuk jatah bulanan yang diberikan? Jazakallahu khairan, barakallahu fikum, Ustaz. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Hadirin Allah muliakan. Yang pertama, selalu kita atau ulama itu mengajak kita selalu melihat dari dua sisi, hadirin. Selalu demikian. Mari kita bahas dari sisi suami dulu. Suami kalau ngasih 2 juta per bulan, wajar nggak? Ini kita cari para suami. 2 juta per bulan. Hit, berapa juta per bulan Hit? Kasih istri. Kok senyum itu loh? Hah? 2 juta tuh? Enggak, bukan level antum 2 juta. Oh belum. Oh belum menikah ya. Hah? Yang udah nikah 2 juta sebulan, oke nggak? Absen. Tanya ibu-ibu, istri itu 2 juta sebulan oke nggak? Nggak juga ya. Ternyata itu menakutkan ya. Bapak-bapak tapi suami istri antum tuh nggak berani komentar loh. Kata ibu buka aib nggak boleh Pak Ustadz di depan guru. 2 juta per bulan itu hukumnya halal apa haram? Hah? Halal aja. Semua laki-laki bilang itu udah kebanyakan Pak Ustadz. Hukumnya kan sudah kita bahas, tergantung income kita. Karena Allah berfirman liunfiq dzu sa'atin min sa'atih dalam surat At-Talaq ayat 7. Ini perintah liunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Hendaklah seorang suami menafkahkan atau menafkahi istrinya atau keluarganya sesuai dengan kemampuannya. Wa man qudira alaihi rizquhu, barang siapa yang rezekinya sedikit, income-nya sedikit, falyunfik mimma atahu Allah, maka hendaklah dia memberikan sesuai dengan rezeki yang Allah kasih ke dia pada saat itu. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah enggak memberikan beban kecuali sesuai dengan apa yang Allah kasih ke orang itu. Jadi kalau income-nya sekian, rezeki yang Allah kasih kepada suami di bulan itu 2 juta, maka kasih nafkah ke istri 2 juta kebanyakan. Ya kan? Rezekinya cuma 2 juta, masa semuanya kasih ke istri? Kan harus dipilah-pilah. Tapi kalau income-nya 1 bulan 750 juta, ya 2 juta per bulan kebanyakan juga Pak Ustadz. Wah, itu orang pelit. Ya kurang lah 2 juta per bulan. Jadi ini tuh tergantung income kita tuh berapa. Itulah indahnya Islam. Liunfiq dzu sa'atin min sa'ati. Makanya dalam dunia fikih ada pertanyaan, apakah istri harus didukung dengan ART? Jawabannya apa? Tergantung kondisi. Dan pembahasan itu cukup panjang dalam ilmu fikih. Jadi itu tadi, lihat income-nya suami itu bagaimana. Itu poin buat yang pertama. Poin yang kedua, kalau memang kita punya kelebihan, jangan pelit dan jangan hitung-hitungan sama istri, dalam arti berikanlah sesuai dengan standar yang Allah gariskan, karena pasti lebih berkah. Arahan Allah itu pasti lebih berkah, pasti lebih maksimal, dan pasti akan mengundang rizki yang lebih berlimpah.
Gini loh hadirin, kita Nabi SAW bersabda gini, kan tadi cita-cita kita pengen beli rumah kan dengan cara yang halal. Nabi SAW bersabda, mana kasat sadaqatun min mal, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Itu jelas. Sedekah gak akan ngurangin harta, pasti akan memberikan keberkahan, kelapangan, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita sepakat dengan hadis ini, maka gabungkan dengan hadis yang lain, hadis Muslim, kata Nabi SAW, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, satu dinar yang engkau berikan di jalan Allah, wa dinarun anfaqtahu fi raqabah, dan satu dinar yang engkau berikan kepada seorang budak, wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, dan satu dinar yang engkau berikan sebagai sedekah kepada fakir miskin. Lihat, sedekah kepada fakir. Dan tadi hadisnya apa? Tidak akan berkurang harta karena kita sedekahkan. Nah, ini satu dinar yang kita berikan kepada kita sedekahkan kepada fakir miskin. Wa dinarun anfaqtahu ala ahlik, dan satu dinar yang kau berikan sebagai nafkah kepada keluargamu. A'dhamuha ajran, dan yang paling besar pahalanya, yang paling besar ganjarannya, yang paling banyak pembalasannya. Jadi balas lebih banyak sama Allah, dikasih reward lebih banyak oleh Allah. Alladzi anfaqtahu ala ahlik, itu yang kau berikan kepada keluargamu, keluarga, kepada istri. Itu hadirin. Jadi itu poin. Makanya kata para ulama seperti Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan salah satu masalah kita ini, kita itu merasa dan menghayati sedang atau telah beramal soleh kalau kita bersedekah kepada fakir miskin. Kayaknya terharu banget kita nih. Tapi ketika kita kasih nafkah ke istri, hambar perasaan kita, bahkan seringkali nyesek gitu, dan gak ada rasa sedang beramal soleh. Apalagi perasaan telah beramal soleh yang lebih besar kedudukannya dibanding bersedekah kepada fakir miskin. Dan itu kesalahan. Ya gak sih? Coba tanya diri kita, ini suami-suami, ketika kita kasih uang bulanan ke istri, kasih nafkah ke istri, perasaan kita gimana? Bahagia gak? Ya bahagia kita. Ya Allah, kenapa mas? Ya bini Pak Ustaz lah, Pak Ustaz kayak gak ngerti aja. Banyak orang tertekan ketika ngasih ke istrinya, itulah. Padahal itu pahala paling besar, pahala paling besar di antara opsi-opsi yang itu yang paling. Jadi menabung untuk rumah silahkan, bagus, tapi jangan jangan sampai kita melantarkan hak istri dan anak gitu. Itu hal yang penting. Sampai istri anak kelaparan itu jangan sampai terjadi. Jangan sampai terjadi. Dan kaidah kan mengatakan memenuhi hak pada hari ini lebih dikedepankan daripada hak yang masih setahun lagi, 2 tahun lagi. Dan kita kan nggak diwajibkan harus punya rumah. Kewajiban kita menyediakan tempat tinggal untuk istri dan anak. Bisa beli, bisa ngontrak, bisa ngekos dan lain sebagainya, bisa sewa. Dan di waktu yang sama kita harus memberikan makan kepada istri gitu loh, dan anak. Jadi ini yang harus kita sikapi secara bijak. Itu dari satu sisi. Sisi yang lain dari sisi istri. Sisi istri bersabar dan qanaah dan edukasi pelan-pelan. Gitu. Walaupun mungkin 2 jutaan itu kurang tepat kalau kita ngeliat income suami, namun
Kalau Allah kasih taufik kepada kita dan kita kedepankan sisi qanaah kita, sabar kita, bahkan bersyukur kita, insya Allah 2 juta itu cukup kok sebulan. Gitu. Cukup sebulan. Tapi kan selalu ingin ada makanan di rumah. Ya nggak apa-apa, atur aja. Ya makanan harus mahal. Kan kita bisa kita atur. Apa makanan yang cukup untuk pemberian 2 juta per bulan? Gitu loh. Contoh, kuaci. Gimana? Berapa harga kuaci? Hah? Jadi kalau nggak bisa beli kurma ajwa 7 butir per pagi, ya udah, kuaci aja 7. Ini ada makanan di rumah, itu ada bang. Mana? Itu kuaci. Ya. Kok cuma kuaci? Ya kan 2 juta per bulan bang. Anak kita 13. Hari ini tahun ajaran baru segala macam. Kuaci. Kan abang bilang apa? Pokoknya aku nggak mau tahu, harus ada makanan di rumah setiap hari. Ya itu. Kuaci sebungkus apa? Sekarang? Hah? 18.000. Berapa isinya? Pernah ngitungin nggak? Alhamdulillah 18.000 cukup lah sebulan tuh. Kalau nggak cukup 7, 3 gitu loh. 3. Pokoknya diatur aja lah, nggak usah. Ya kita nggak urus yang mahal-mahal, nggak sesuai. Bisa. Oh, sepekan ini hadirin, saya ketemu sama orang-orang itu yang income-nya 2 juta per bulan. Ada yang 1 juta per bulan. Income per bulan. Hidup tuh. Dan nggak kurus kering gitu, enggak gitu. Bayangkan di Jakarta 1 juta per bulan, nanti beli apa? Ya itu kan matematika kita. Saya pas ketemu nggak ada yang kecil sih, enggak. Ini baru seminggu ini, belum kalau kita bicara range 1 bulan. Saya seneng aja deh, bisa. Itu bukan nafkah ke istrinya, income-nya per bulan. Gimana kalau berapa berarti berapa yang dia kasih ke istrinya? Kalau income-nya aja 1,5 misalnya, bisa. Intinya itu Allah akan kasih rezeki dan akan terus kasih rezeki sampai ajal kita. Jadi nggak mungkin kita nggak dapat rezeki. Kalau kita nggak dapat rezeki berarti itu mati, itu poinnya. Udah selesai jatah umur kita di dunia. Itu berarti kita udah nggak dapat rezeki lagi. Kalau kita masih hidup, pasti ada rezeki itu di hari itu. Jadi kedepankan bersyukur yang ada dibanding komplain, walaupun memang tidak ideal. Kenapa? Karena tidak ada satupun dalil yang mengatakan komplain itu akan menambah rizki. Tapi ada dalil mengatakan la in syakartum la azidannakum. Itu firman Allah. Kalau kalian bersyukur, aku akan tambah. Ya udah syukur dan itu Allah tambah. Wallahu ta'ala alam bisa mungkin itu. Allah ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz panitia seluruh jamaah selalu dalam lindungan Allah, amin ya rabbal alamin. Ustadz, bagaimana menghadapi lingkungan kerja yang sangat berpikir negatif dengan apapun yang kita kerjakan? Dan bagaimana Ustadz cara memerangi diri dari stres karena permasalahan-permasalahan di tempat kerja yang mengakibatkan kurang terkontrolnya emosi dan ibadah menjadi hampa karena selalu ngerasa salah karena kurang bisa mengontrol emosi. Jazakallahu khairan Ustaz wa iyyakum. Yang pertama, jelas lingkungan kerja seperti ini nggak kondusif. Bukan yang kita cari secara umum. Yang kedua, tapi lingkungan kerja nggak kondusif itu bukan penyebab stres kita, bukan penyebab mental illness.
penyebab kita stres itu nggak ada hubungannya dengan itu. Penyebab kita stres itu karena kurang zikir, bukan karena lingkungan kerja. Hanya berpikir negatif. Ada banyak orang dapat lingkungan kerja yang mengapresiasi, bahkan mengidolakan. Stres juga hadirin. Stres. Stres. Karena intinya bukan diterima di lingkungan kerja atau bukan. Intinya itu Anda berzikir apa enggak. Rasulullah SAW ketika diangkat sebagai Nabi dan Rasul, emangnya diterima di kota Mekah? Gak diterima. Depresi, stres, hancur, enggak. Jadi itu poin yang perlu kita tanamkan. Lalu yang ketiga, Anda pun jadi gimana nih, keluar apa enggak Ustaz? Tergantung. Keluar atau tidaknya kita itu dilihat dari maslahat mudarat secara akumulasi. Artinya di total semuanya, semua sisi. Jangan hanya lihat dari satu sisi lalu langsung buat keputusan, itu prematur. Dan nggak ada lingkungan kerja yang sempurna, tuh nggak ada. Kalau mental kita begitu ada masalah di satu sisi keluar, ada masalah lagi di satu sisi keluar, ya kita akan jadi kutu loncat selama hidup. Nggak akan berhasil. Nggak akan berhasil. Karena itu kita tuh melawan karakter kehidupan dunia. Karena kehidupan dunia itu nggak ada yang sempurna. Kehidupan dunia itu plus minus. Karena kehidupan dunia itu Allah ciptakan untuk menguji kita, bukan reward terhadap apa yang kita lakukan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dalam surat Al-Mulk ayat 2. Dia yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian. Makanya siapa yang paling baik di antara kalian amalnya. Makanya dunia itu darul bala, kata Allah. Dunia itu tempatnya ujian. Jadi di total aja kira-kira maslahatnya mana. Maslahat buat diri kita, maslahat untuk mengembangkan diri, maslahat untuk umat, untuk masyarakat gitu. Kalau misalnya setelah diakumulasi ternyata maslahatnya masih jauh lebih besar, maka ada baiknya kita pikir terus bertahan dulu di sana. Saya kenal orang itu, dia disikapi nggak baik gitu loh sama banyak orang di kantornya. Terus saya bilang sabar aja gitu loh, kamu tuh masih muda gitu. Itu bagus buat masa depan jangka panjang sehingga mental kuat, tapi harus diperbaiki beberapa hal, diantaranya zikirnya tuh harus kuat, sholat tuh dijaga, terus rutin belajar, rutin ngaji, belajar ilmu ikhlas, iman tuh dikuatkan gitu. Dan alhamdulillah positif bagi beliau, dan itu pelajaran mahal khususnya dari sisi mentalitas seseorang, dari sisi jiwa, dari sisi spirit. Mental tuh baja tan banting. Dan dari sisi keikhlasan, sehingga nggak peduli apa kata orang kalau memang nggak objektif. Yang dipedulikan adalah
apa kata Allah, kan gitu. Enaknya hidup kan kalau kita itu fokusnya apa kata Allah, bukan kata si A, bukan kata si B, bukan kata si C, bukan kata si D, bukan kata si E, dan seterusnya. Tapi apa kata Allah dan apa kata Rasulullah SAW. Kalau apa kata para ulama kita yang menjadi jembatan antara kita dengan Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi SAW. Itu baru itu nyaman hidup. Nah, itu yang harus kita tanamkan teruslah hadirin sekalian. Allah Ta'ala alam bisawab. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita, dan semoga Allah memberikan ilmu nafi. Saya rasa cukup sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka